Kalia menarik satu sudut bibirnya ke atas. Dia tidak menyangka kalau rencananya semakin mulus. Bagaimana dengan kabar selanjutnya mengenai operasi mata anak itu? Tony, sang asisten kepercayaannya, memberikan kabar bahwa operasi akan dilakukan dalam waktu dekat. Namun mereka belum bisa dengan jelas mengetahui berapa hari lagi operasi itu akan dilakukan. Tidakkah kamu ingin menyuap dokter itu? Tony menggeleng dengan cepat. Terlalu beresiko. Karena Dr. Charles sifatnya juga 11-12 dengan rubah, sehingga memungkinkan dia akan bertindak licik. Kalia mendapatkan kabar bahwa anak tirinya itu akan melaksanakan operasi. Tentu harus dia berikan sedikit sesuatu agar operasinya gagal, bukan? Lalu bagaimana mata-mata utusanmu itu? Kenapa susah sekali mendapatkan informasi seperti ini? Tony hanya diam karena saat ini memang belum ada kabar apapun darinya. Terakhir kali dia hanya memberitahu bahwa hubungan antara Nyonya Muda dan Tuan Muda berjalan baik. Mereka bahkan sudah menghabiskan banyak malam. Sepertinya hal ini perlu dikhawatirkan, karena bagaimanapun juga saat Tuan Muda memiliki keturunan, maka perebutan tahta Artadov Group akan semakin sengit dan tidak mudah begitu saja diterobos. Nyonya, bukankah seharusnya Anda mengkhawatirkan sesuatu yang lebih penting dari operasi mata ini? Wanita parubaya itu meletakkan rokoknya, kemudian berbalik menatap sang asisten dengan wajah penasaran. Kira-kira apa yang akan disampaikan oleh pria ini terkait dengan berita baru? Katakan saja. Ini menyangkut hubungan harmonis Tuan Muda dan Nyonya Muda. Wanita parubaya itu memutar bola matanya jengah. Karena sejujurnya dia tidak tertarik dengan kisah romansa yang dikatakan oleh Tony. Dia lebih tertarik pada rencananya menyingkirkan pria itu. Justru hal ini tidak bisa disepelekan, Nyonya. Bagaimana kalau nantinya Tuan Muda dan Nyonya Muda memiliki anak? Bukankah itu sangat beresiko? Dia yang tadinya ingin meremehkan berubah penasaran dan kini menyipit menatap tajam ke arah pria dewasa ini. Apa yang dikatakan olehnya memang benar. Kenapa Kalia tidak terpikirkan? Bagaimana kalau Andrea hamil? Wanita itu sudah sangat menyebalkan karena menolak tawarannya untuk bekerja sama. Sekarang kalau sampai dia berhasil memiliki anak dengan James, maka semua usahanya akan sia-sia. Sialan. Bagaimana bisa seperti itu? Lalu bagaimana Nyonya? Bagaimana apanya? Tentu saja kita singkirkan wanita itu. Atau aku akan membuatnya mandul saja. Mendengar hal tersebut Tony terkejut bukan main. Meski dia hanya menunjukkannya sekilas. Bagaimana cara Anda membuatnya mandul? Kita bisa mencari obat atau racikan. Zaman sekarang segalanya sudah canggih, untuk obat atau racikan seperti itu tentu saja akan sangat mudah didapatkan. Lalu bagaimana Anda akan memberikannya kepada Nyonya Muda? Wanita parubaya itu menarik satu sudut bibirnya ke atas. Dia sudah punya rencana untuk itu. Andrea memang hanya menjadi penghalang yang seharusnya dari lama dia singkirkan, supaya masalah ini tidak berlarut-larut. Mama. Suara yang terdengar familiar itu membuat Kalia memutar bola matanya jengah. Apalagi yang ingin dilakukan oleh anak tidak tahu diuntung itu. Tony segera pamit setelah memberikan informasi kepada Nyonya Kalia. Sebelum keluar dia sempat melirik Julio dengan tatapan sendu, namun pria itu terlihat sinis dan langsung masuk ke dalam kamar mamanya. Apa yang Mama lakukan dengan pria itu? Mama bercinta. Hal itu membuat Kalia memberikan pelototan tajamnya kepada Julio. Anak ini memang benar-benar tidak tahu diuntung. Padahal dia sudah merawatnya dengan baik tanpa kekurangan sedikit pun dari dia kecil. Jaga ucapanmu. Jangan sampai Mama benar-benar mengurungmu. Dasar anak tidak tahu diri. Julio terlihat acuh, seakan-akan sudah biasa mendengar ucapan mamanya yang seperti ini. Memangnya apa yang salah? Mamanya itu memang sering sekali memberikannya kata-kata kasar yang dia sendiri tidak menggubrisnya. Aku butuh uang. Untuk apa? Mama, kenapa kamu memblokir kartuku?
Seharusnya kamu memberikanku uang, maka aku tidak akan berulah lagi. Nyonya Kalia memijat keningnya yang kini berdenyut setelah mendengar pengakuan putranya itu. Tidakkah dia terlalu memanjakan Julio sampai bersikap kurang ajar seperti ini? Kamu terus meminta uang, tapi kamu tidak pernah memberikanku kebanggaan. Julio berdecak sebal. Aku akan memastikan bahwa aku yang pantas untuk Artadov Group, Mama tenang saja. Sekarang aku butuh refreshing dan cepat berikan aku uang. Wanita parubaya itu bangkit dan meletakkan kembali rokok yang sudah dia hisap. Kini dia berdiri berhadapan langsung dengan putranya yang tingginya tidak terpaut jauh. Dengan Julio, Mama tidak akan memberikan kamu uang sebelum kamu berhasil membuktikan pada Mama kalau kamu memang layak menggeser posisi James. Nyonya Kalia hampir saja tertawa mendengar ucapan Julio yang begitu percaya diri. Bahkan ketika disuruh belajar pun Julio memilih untuk tidur daripada harus belajar. Kenapa kamu percaya diri sekali? Apa yang sebenarnya kamu rencanakan, Julio? Pria itu mengendikan bahunya acuh, seakan-akan dia memang sudah siap untuk itu. Membiarkan mamanya bertanya-tanya apa yang mungkin sedang dipikirkan oleh anak satu-satunya itu. Mama pernah bilang kan, aku bisa menjadi pewaris kalau pewaris sesungguhnya lenyap. Maka kita singkirkan saja pria buta itu, toh juga dia tidak berguna. Apa saja yang dia kerjakan? Punya kemampuan bagus dan otak cerdas, tapi tidak mau terlibat dalam urusan perusahaan. Mata Nyonya Kalia membulat sempurna mendengar hal tersebut keluar dari bibir putranya. Dia segera memberikan pelototan tajam sebelum ada yang mendengar. Mungkin pria ini lupa di mana mereka sekarang. Tutuplah mulutmu anak nakal. Bagaimana kalau Helik mendengarnya? Julio mendengus sebal. Mama terlalu banyak drama. Padahal tinggal membereskannya saja Mama masih tidak bisa. Geplak. Jaga bicaramu. Julio mendengus sebal, dia kemudian pergi meninggalkan mamanya. Sementara itu Kalia hanya bisa menahan sebal karena memiliki anak tidak berbakti dan bodoh seperti Julio. Anak itu bahkan tidak membantu apa-apa sama sekali. Nyonya Kalia sempat tidak yakin bahwa Julio itu anaknya karena dia sama sekali tidak anaknya itu butuh dan tidak tahu apapun. Namun sepertinya sekarang dia tidak boleh lengah, karena apapun yang terjadi ke depannya jangan pernah sampai salah langkah, semua yang sudah disusun tidak boleh berantakan. Dia sungguh merasa kasihan kepada mendiang sahabatnya karena memiliki anak buta yang bahkan tidak bisa mengontrol emosinya sendiri. Aku ingin melihat sejauh mana persiapannya dalam menghadapiku, siapa suruh tidak ingin ikut kubuku. Dia merasa apapun yang menghalanginya akan disingkirkan dengan segera. Tidak akan dibiarkan semua rencana sudah dipersiapkan sia-sia begitu saja. Lihat dan tunggu saja Andrea. Kamu benar-benar akan menyesal karena sudah mengabaikan tawaranku saat itu, ujar wanita paruh baya itu sembari tersenyum licik dengan menatap figura keluarga bahagia di depannya. Sementara itu di kediaman James, Andrea sedang menatap banyaknya hadiah yang baru saja dikirimkan. Rico tiba-tiba datang dan meminta waktu sebentar untuk James. Selama menanti ketiga pria itu mengobrol bersama, Andrea tengah duduk bersama Dira yang ini baru pulang dari kegiatan kuliahnya. Sejenak Dira tidak menyangka sama sekali dengan tumpukan hadiah yang dia lihat sekarang. Nyonya ini benar-benar dari Tuan? Tanya Dira tidak percaya. Tentu saja. Gadis itu melihat banyaknya perhiasan dan gaun cantik. Benar kata ibunya, kalau Tuan James memiliki harta yang tidak akan habis dipakai meski untuk berfoya-foya selama bertahun-tahun. Bahkan ini pertama kalinya Dira merasa tuannya itu bisa sangat boros. Mata gadis itu seketika berbinar cerah. Merasa ikut senang karena sekarang Nyonya sudah tidak perlu merasa sakit hati bila ditolak oleh Tuan. Balasan Tuan sungguh tidak terduga, sangat romantis. Begitulah setidaknya yang dipikirkan oleh Dira. Yah, memang James begitu romantis memberikan barang-barang mahal seperti ini. Tapi menurutku ini terlalu berlebihan,
mau aku bawa kemana barang-barang ini? Aku bahkan tidak setiap hari memakainya. Saya bisa membantu Anda menatanya di ruangan. Dira sudah sigap dan siaga untuk membantu nyonya mudanya ini meletakkan barang-barang yang sudah dibelikan secara khusus oleh tuannya. Setiap wanita pastinya akan sangat senang ketika diperlakukan layaknya ratu. Namun sepertinya Nyonya Andrea punya gambaran lain tentang hal itu. Kenapa Nyonya justru tidak senang? Siapa yang bilang aku tidak senang? Justru aku senang, hanya saja ini cukup berlebihan. Pada akhirnya Dira membantu nyonyanya menata barang-barang tadi dengan bantuan Emil yang mengangkut barang-barang ini sampai di ruangannya. Tenang saja, pintu walk-in closet Andrea juga ada yang terpisah. Jadi mereka tidak mesti masuk ke ruangan pribadinya. Apalagi nanti Dira akan menata barang-barang itu di lemari nyonyanya. Nyonya, sebenarnya ada hal ingin saya tanyakan. Sembari meletakkan beberapa perhiasan itu dengan rapi. Andrea menoleh ke arah Dira saat gadis itu mulai membicarakan sesuatu. Apalagi kali ini wajahnya tampak serius. Apa yang ingin ditanyakan? Akhir-akhir ini saya selalu memikirkan seseorang. Kadang kalau saya sedang fokus belajar, saya tiba-tiba saja kepikiran. Apa saya perlu ke dokter ya Nyonya? Saya takut itu salah satu penyakit mental. Andrea mengernyitkan dahinya bingung. Kamu memikirkannya setiap saat, lalu tanpa sengaja juga pernah memikirkannya. Iya Nyonya, seperti lewat begitu saja padahal saya tidak pernah memikirkannya, lalu karena dia terbayang saya jadi memikirkannya lagi, ungkap Dira. Pria atau wanita? Andrea bertanya lagi untuk memastikan. Dira awalnya diam karena merasa ragu akan memberitahunya atau tidak. Karena kalaupun dia beritahu, nanti dia yang kepalang malu dan nyonyanya mungkin akan meledeknya yang tidak-tidak. Andrea yang paham mungkin saja Dira malu mengatakannya, terkekeh kecil. Kalau misalnya kamu membayangkan seorang pria atau tanpa sadar memikirkannya. Kemungkinan besar kamu sudah jatuh cinta pada pria itu. Dira membulatkan matanya tidak percaya. Mana mungkin dia jatuh cinta pada Tuan Kelvin, tidak. Ini pasti salah. Sementara Dira menyangkal dengan hatinya, ucapan Andrea selanjutnya membuat Dira mati kutu. Memang kita sempat terpikir untuk menyangkalnya. Tapi hati kita seolah-olah terus memberitahu pikiran kita, bahwa pria ini akan membuatmu terus memikirkannya. Baik secara sadar, maupun tanpa kamu sadari. Wajah Dira menekuk, hal itu lantas menarik rasa penasaran Andrea. Apa ada teman kuliahmu yang membuatmu jatuh cinta? Tebaknya. Tidak ada Nyonya. Lalu siapa nih yang berhasil membuat Dira polos kita jatuh cinta? Wajah Dira memerah malu seperti kepiting rebus. Saya tidak jatuh cinta Nyonya. Itu hanya pikiran yang tidak penting, Anda harus percaya. Bantahnya lagi. Andrea terkekeh kecil. Baik-baik, terserah kamu saja. Andrea. Suara yang terdengar familiar membuat Andrea bangkit dari tempatnya dan melirik Dira. Tolong lanjutkan ya Dira. Baik Nyonya, balas Dira semangat. Begitu Andrea keluar dia melihat James yang kini berjalan dengan meraba langkah melalui tongkatnya. Ada Rico dan Kelvin yang mengikutinya dari belakang. Aku di sini. Balas Andrea. Setelah mereka mendekat, Andrea menoleh ke arah Kelvin. Kelvin, di dalam ada Dira yang sedang merapikan perhiasan. Bisa tolong kamu bantu? Pinta Andrea. Sebenarnya dia bisa saja meminta Rico, tapi melihat tampilan mewahnya Andrea memilih Kelvin, apalagi rasanya Kelvin lebih mudah dimintai tolong. Begitu masuk ke dalam Kelvin dan Dira malah sama-sama terkejut dan bungkam satu sama lain. Dira segera mengalihkan pandangannya ketika merasa jantungnya kembali berdegup kencang, astaga. Dia benar-benar merasa terkejut dengan kehadiran Tuan Kelvin di sini. Kelvin sendiri merasa heran kenapa dia malah ikut terkejut melihat Dira, padahal tadi Nyonya Andrea sudah mengatakan padanya untuk membantu Dira. Mereka malah berakhir canggung satu sama lain.
Bahkan Dira sekalipun tidak menoleh ke arah Kelvin seakan fokus pada dirinya sendiri. Sementara itu di sisi lain, ada Rico yang kini mendampingi Tuan dan Nyonyanya. Alasan kenapa Rico masih bertahan, karena memang dia menyiapkan makan malam romantis spektakuler untuk pasangan fenomenal ini. Alasan lain kenapa acara makan malamnya dimajukan menjadi sekarang adalah karena besok tuannya akan pergi ke luar negeri untuk menjalani operasi. Andrea, bersiaplah. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Andrea sedang mencerna ucapan James. Kemudian mengingat kalau pria ini memang berniat mengajaknya makan malam romantis bersama. Tapi yang membuat Andrea heran, bukankah ini masih siang? Kamu juga tidak ingin ganti baju. Setelahmu, balas James cepat. Loh, kenapa tidak bersama saja? Rico yang mendengar hal itu tanpa sengaja berdehem pelan. Astaga, dua pasangan ini memang benar-benar tidak tahu tempat. Kalau kamu memintaku bersama, maka jangan salahkan aku kalau kita keluar lebih lama. Andrea menutup mulutnya tidak percaya kemudian terkekeh kecil. Rico mendengarnya, kamu ini. Wanita itu menggeleng pelan kemudian pergi meninggalkan James untuk berganti pakaian. Beruntungnya Andrea sudah tahu lebih dulu jadi bisa mempersiapkan dirinya dengan baik sekarang. Tuan dan Nyonya memang benar-benar pasangan serasi. Bahkan menyindir jomblo seperti saya pun serempak. Menikahlah supaya tidak merasa iri, balas James santai. Rico menghela napasnya jengah. Anda harus berterima kasih pada saya, karena saat ini saya sudah mempersiapkan tempat terbaik untuk Anda dan Nyonya. Apa yang dikatakan Rico memang benar. Makanya dia mencari tempat yang cukup jauh dan meminta tuannya untuk bersiap sekarang. Mungkin akan memakan 3 atau 4 perjalanan. Bahkan lebih jauh dari pembangunan pabrik tempat Nyonya bekerja. Dia mengusahakan tempat paling bagus untuk makan malam yang romantis dan sensasional. Dia mengusahakan tempat terbaik yang tidak akan pernah Nyonyanya itu lupakan. Setelah Tuan dan Nyonyanya bersiap, Rico secara eksklusif menjadi supir pribadi yang akan mengantar dua insan yang tengah memadu kasih itu menuju tempat terindah mereka. Sebenarnya kita mau kemana? Tanya Andrea bingung. Kamu akan mengetahuinya sebentar lagi. Andrea menganggukkan kepalanya dan kini bersandar pada bahu suaminya. Percayalah, James mengelus tangan Andrea sembari menautkan jari jemarinya satu sama lain. Ketika Rico menatapnya dari kaca mobil, pria itu menggeleng pelan. Tuan James benar-benar menjadi orang yang berbeda ketika bersama Nyonyanya. Andrea menerka-nerka kemana mereka akan pergi, karena dari tadi mereka tidak kunjung sampai. Andrea merasa sepertinya lokasi tempat makan malam itu berada cukup jauh. Kamu lelah? James bertanya dengan suara lembut. Hal itu membuat Andrea tidak bisa menahan senyumnya. Tidak, tapi aku penasaran kemana kita akan dibawa Rico. Maaf Nyonya, saya hanya mengarahkan, nanti yang membawa Anda adalah Tuan, ralat Rico karena salah-salah dia yang akan menjadi bulan-bulanan tuannya. Sebenarnya apalagi yang kamu rencanakan? Sesuatu yang tidak akan kamu lupakan, balas James misterius. Sampai akhirnya Andrea sadar kemana Rico membawa dia dan James. Bahkan hari saat itu sudah sore, mereka naik ke kapal. Andrea terpukau melihat keindahan matahari yang sebentar lagi terbenam. Pemandangan di sini sangat indah. Kamu suka tempat ini? Tanya James. Maksudmu kapal yang membawa kita kemari? Iya, balas James. Iya aku suka James, tidak pernah terbayang sebelumnya aku melihat matahari terbenam di tengah laut seperti ini. Mendengar nada bicara istrinya yang bahagia, James mengulas sebuah senyum tipis. Kalau kamu suka aku akan membelinya. Iya. Sesaat setelah Andrea terkejut lagi. Tidak. Apa? Kamu mau membeli kapal ini? James menganggukkan kepalanya dengan sungguh-sungguh. Karena kamu suka, aku akan membuatmu terus merasakan kebahagiaan ini secara berulang jadi aku akan membelinya. Tapi tunggu James.
Ucapan Andrea terhenti ketika langit mulai gelap dan lampu-lampu yang dihias sedemikian rupa membuatnya terkesima bukan main. Bahkan ada tanda love dan beberapa hiasan lainnya yang membuatnya tampak indah. Andrea menggakui kalau tempat ini akan menjadi tempat yang sangat romantis. Kenapa? James bertanya ketika merasa Andrea tidak melanjutkan ucapannya. Dia tidak mendengar jawaban Andrea melainkan, wanita itu kini memeluknya dengan erat. James bahkan bisa merasakan secara langsung detak jantung istrinya. Kamu begitu menyukainya. Iya James, aku suka. Terima kasih suamiku. Pipi James bersemu malu. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.